Oke, sekali lagi selamat pagi, shalom semua, Selamat salve pagi. untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu, uh, Romo Bayu OP, dan pada kesempatan ya, karena ini tema dalam dan tema yang cukup panjang, bisa satu semester sendiri ya. Tapi saya coba bahas dalam 1 jam ke depan ya. Tema utamanya adalah akar biblis ekaristi ya. Jadi fondasi biblis ekaristi. Di dalam kitab suci, ayat-ayat apa saja, perikop-perikop mana saja yang menerangkan, yang menjadi fondasi, yang mendukung ekaristi. Ya, oke. Jadi akar biblis ekaristi menyingkap rahasia ekaristi di kitab suci. Oke, saya buka dengan pertanyaan ya, apa sebenarnya tujuan kita beribadah? Apa yang kita cari saat kita beribadah? Ya, kita setiap hari Minggu pergi beribadah ya, tapi kita tahu bahwa beribadah itu uh, tidak hanya ya, kita tahu ada gereja-gereja lain ya yang pada hari Minggu juga ke gereja atau melaksanakan ibadah mereka. Pertanyaannya ya, uh, mana yang benar ya? Apakah semua ibadah gereja Katolik, gereja Protestan, gereja yang lain itu ibadahnya sama atau berbeda? Ya, kalau berbeda, ya mana yang ya, mana yang lebih unggul atau mana yang dalam kata-kata yang lebih tepat adalah mana yang diinginkan Tuhan? Ya. Tapi pertama-tama kita lihat sebenarnya beribadah itu apa sih ya? Dan apa yang kita cari saat beribadah ya? Kadang-kadang kalau kita beribadah ya hari Minggu ke gereja, ke paroki kita, ya kita menyadari ya kadang-kadang terasa bosan, kadang-kadang homilinya nggak jelas, ya kadang-kadang liturginya lama, ya kadang-kadang juga eh, gerejanya panas atau ya banyak kendala ya yang membuat kita merasa eh, tidak mendapatkan apa-apa saat ekaristi ya menghadiri ekaristi. Namun pertanyaannya adalah kita beribadah itu ngapain sih? Ya, dan kenapa harus ekaristi? Ya, dan jawabannya akan membantu kita mengerti kenapa kita perlu ya untuk melaksanakan atau mengikuti ekaristi. Pertama, apa sih ibadah itu? Ya, ibadah itu adalah usaha kita sebagai manusia untuk menyembah Tuhan. Catat ya, menyembah Tuhan. Jadi peribadahan, ibadat secara khusus ya atau bahasa teknisnya adalah liturgi ya. Liturgi itu sebenarnya bahasa teknis untuk beribadah. Itu tujuan utamanya adalah menyembah Tuhan ya. Jadi kalau sudah jelas ternyata ibadah liturgi itu tujuan utamanya adalah Tuhan. Tujuan utamanya bukan kita. Ya, ini saya harap jelas dulu ya, karena pertanyaan yang lebih mendasar adalah sebenarnya siapa yang kita sembah ya? Diri kita atau Tuhan? Karena kadang-kadang kita ke gereja itu mencari diri kita sendiri ya. Pertanyaannya sehingga kok saya tidak dapat apa-apa ya saat Ekaristi ya. Saat mendengarkan khotbahnya Romo kok saya tidak bawa apa-apa ya, saya tidak merasa diperkaya ya. Pulang ke gereja kok saya merasa hambar ya, membosankan ya. Dan akhirnya kita mencoba-coba untuk cari alternatif yang lain loh. Kayaknya ke gereja sebelah lebih asik ya. Ibadah di gereja tetangga sepertinya lebih menyenangkan ya, musiknya keras ya, khotbahnya berapi-api ya. Kemudian penerima tamunya ya, petugasnya, pelayannya kok sangat welcoming ya. Ini menjadi pertanyaan, loh, Anda beribadah, teman-teman beribadah itu tujuannya apa? Apakah mencari senang
untuk diri sendiri pada akhirnya, atau mencari Tuhan, menyembah Tuhan, ya kan? Jadi kalau mindset kita sudah benar bahwa kita beribadah pertama-tama adalah menyembah Tuhan dan bukan untuk mencari diri sendiri, kita pun akan lebih mudah melangkah, mengerti. Oh iya ya, di sini saya ke gereja ini untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan ya, bukan untuk mencari diri saya sendiri ya, bukan hanya mencari kenikmatan saya sendiri. Kalau cari kenikmatan tidak perlu ke gereja ya, cukup nonton bioskop atau healing di Bali segala macam ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, maka kita harus mencari di tempat Tuhan ingin ditemukan. Kita mencari Tuhan di mana Tuhan menempatkan dirinya agar kita menemui Dia ya. Jadi jika kita sungguh menyembah Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Tuhan ingin disembah? Ya kan. Kita ingin menyembah Tuhan nih. Tapi pertanyaan berikutnya bagaimana Tuhan ingin disembah? Apakah ke gereja pada hari Minggu di gereja Katolik dengan merayakan Ekaristi itu adalah cara Tuhan ingin disembah? Atau Tuhan juga ingin disembah dengan cara-cara lain ya? Oh, nggak apa-apa ikut dengan ibadat di ibadah gereja lain ya, tetangga. Atau sama-sama ibadah, sama-sama menyembah Tuhan ya. Atau saya dengan di rumah saja, dengan lagu-lagu pujian, dengan lagu-lagu penyembahan, itu apakah sudah cukup menyembah Tuhan, tidak perlu ke gereja ya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan penting sekali, bagaimana Tuhan ingin disembah. Oke, ngerti ya? Kita beribadah karena ingin menyembah Tuhan. Namun pertanyaannya berikut, pertanyaan kedua adalah, kalau kita menyembah Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kehendaknya. Ini sangat penting, kenapa? Karena kalau kita menyembah Tuhan dengan cara yang tidak tepat, maka penyembahan kita akan menjadi bahkan sia-sia. Oke, paham ya logikanya ya? Jadi kita ingin menyembah Tuhan, tapi harus dengan cara yang benar. Harus sesuai dengan kehendaknya. Kalau enggak, penyembahan kita sia-sia. Sayang waktu, sayang tenaga, ya, sayang biaya segala macam. Karena salah. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu ya, sudah jelas logikanya. Bagaimana sih Tuhan ingin kita menyembah Dia? Jawabannya kan harus kembali ke wahyu Allah. Jawabannya harus kembali ke kitab suci. Ini dia ya. Ini dia menjadi background kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih Tuhan mau disembah ya? Apakah benar kita menyembah Tuhan di Ekaristi? Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah benar kitab suci menjawab pertanyaan kita bahwa Ekaristi adalah cara Tuhan ingin disembah oleh umatnya? Oke, mari kita lihat kitab suci. Iya, kita buka kitab sucinya. Oke, saya kembali ke perjanjian lama. Ya, perjanjian lama waktu Israel ada di Mesir. Ya, Israel itu diperbudak di Mesir. Dan kemudian setelah 400 tahun Musa dipanggil oleh Tuhan, dan Musa diperintahkan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kenapa? Alasan utamanya bangsa Israel keluar dari Mesir itu apa? Seringkali kita berpikir bahwa bangsa Israel dibebaskan ya untuk bebas. Iya. Bangsa Israel dilepaskan dari Israel ya supaya tidak lagi tertindas menjadi bangsa yang merdeka. Apakah itu saja? Atau ada yang lebih dalam? Mari kita lihat ya. Kalau kita baca Kejadian, Keluaran, Keluaran bab 5, 1 dan seterusnya ya, saya bacakan. Ya, kalau ada kitab suci ya jangan lupa dibuka, saya bisa baca sama-sama ya, orang Katolik kan selalu bawa kitab suci ya. HP suci boleh deh. Oke, Keluaran bab 5 ayat 1 dan seterusnya saya baca ya. Sebentar. Kemudian Musa dan Harun ini saudaranya Musa, pergi menghadap Firaun. Firaun itu raja Mesir, lalu berkata kepada Firaun, ya,
menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya. Jadi Musa dan Harun ini bernegosiasi dengan pemimpin dari kerajaan Mesir, Firaun, agar bangsa Israel boleh keluar dari Mesir ke padang gurun. Lihat tujuannya ya, untuk mengadakan perayaan. Iya. Jadi bukan pertama-tama sekedar bebas, sebebas-bebasnya, tapi tidak. Bebas untuk mengadakan perayaan. Perayaan apa? Kita lihat ya. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan? Ya, Tuhan di sini kalau kita menggunakan baca teks Ibraninya, itu Tuhan di sini merujuk kepada nama Tuhan ya, Adonai ya, atau Yahweh. Siapakah Adonai itu ya? Siapakah Yahweh itu? Yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Kenapa? Karena bagi Firaun di Mesir itu sudah banyak dewa-dewi. Ya. Kenapa bangsa Israel harus pergi dari Mesir? Kalau mau mengadakan perayaan, nah di sini kita lihat arti kata perayaan di sini adalah perayaan keagamaan, ya perayaan peribadatan. Nah, jadi Bang Firaun bilang, kenapa harus keluar Mesir? Banyak dewa-dewi di sini, banyak kuil di sini, banyak tempat ibadah di Mesir. Nggak perlu, ya bangsa Israel bisa menyembah dewa-dewa Mesir. Ya, saya nggak kenal ini siapa ya, namanya Adonai ini ya. Saya tidak kenal dengan dewa atau Tuhan kamu. Ya, tidak perlu keluar. Oke. Saya lanjutkan ayat 3. Lalu kata mereka ya, kata Harun dan Musa, Allah orang Ibrani. Jadi Adonai ini Allah orang Ibrani ya, telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, ya, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang, ya, penyakit, wabah atau peperangan, ya, bencana. Jadi kita lihat ya, peribadatan keagamaan, penyembahan, menyembah Tuhan. Kalau kita lihat kitab suci, itu bentuknya adalah dengan mempersembahkan kurban. Oke. Dan ini bentuknya sebenarnya cukup umum ya di peradaban kuno, tidak hanya Israel, tapi Mesir, ya Babilonia kuno. Itu kalau mereka ingin menyembah Tuhan mereka, mereka akan mempersembahkan kurban. Kurban itu bentuknya macam-macam ya. Namun yang biasa menjadi bahan kurban atau yang dipersembahkan itu adalah hewan. Hewan ternak biasanya. Kenapa? Ya karena pada zaman itu hewan ternak adalah hal yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi penyembahan, mempersembahkan kurban itu sebenarnya intinya adalah mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita dan sebagai rasa syukur, ya, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan yang terbaik dari kita. Dan biasanya sebagai simbol atau wujudnya adalah hewan ternak, ya. Makanya nanti kita akan lihat jenis hewan ternak yang bisa dipersembahkan itu adalah hewan-hewan yang menjadi tanda bahwa ini kepemilikan kita yang berharga. Punya kita yang berharga kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini bentuk penyembahan seperti itu ya. Kalau kita kembali ke Kejadian, penyembahan pertama terjadi sebenarnya oleh Adam, bukan Adam anaknya ya, Kain dan Abel. Penyembahan pertama. Kenapa? Karena dua orang ini mempersembahkan kurban ya. Dan kurbannya dua macam ya. Kalau Kain, anak pertama mempersembahkan hasil panen. Kemudian Adam, Habel itu mempersembahkan hewan ternaknya. Ya. Dan kita tahu ceritanya ya, kita tahu ceritanya. Namun pada intinya adalah mempersembahkan kurban, mempersembahkan
yang terbaik yang kita miliki itu bentuk penyembahan. Oke, sudah jelas ya, bentuk penyembahan sejati itu berhubungan dengan mempersembahkan kurban. Oke, mulai jelas ya. Jadi bangsa Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir pertama-tama bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang bebas, tapi bebas untuk menyembah Tuhan. Kenapa perlu keluar Mesir sih, Romo? Kenapa nggak di dalam Mesir aja menyembahnya? Ya, jawabannya karena di sana banyak dewa-dewi. Jadi supaya tidak membingungkan, ya, supaya penyembahannya fokus pada Allah Israel, maka perlu meninggalkan dewa-dewi Mesir. Karena selama 400 tahun bangsa Israel di Mesir sebagai budak juga mereka terlibat dalam penyembahan dewa-dewi bangsa Mesir, ya kan? Jadi supaya tidak lagi menyembah, supaya menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan-Tuhan ilah-ilah yang salah itu harus ditinggalkan. Jadi itu simbolismenya ya, kenapa bangsa Israel perlu keluar dari Mesir. Tidak hanya terbebas dari perbudakan kerajaan Mesir, kekaisaran Mesir, tapi juga terbebas dari belenggu penyembahan berhala, menyembah Tuhan yang benar. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ceritanya bangsa Israel sudah sampai di Sinai ya, sudah keluar dari Mesir dan kemudian mereka berjalan ke Gunung Sinai. Ya, dan kisahnya di Keluaran 19. Dan di Gunung Sinai ini Tuhan hadir menampakkan diri kepada bangsa Israel. Ya, dan di sini apa yang dilakukan Tuhan ya di bangsa Israel, apa yang ditawarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Coba saya bacakan Keluaran 19. Maaf sedikit sedikit serak. Terlalu bersemangat. Oke. Keluaran 19 ya, Israel tiba di Sinai, Gunung Sinai, dan Allah menawarkan perjanjian. Ya, ini sebuah perjanjian. eh, Perjanjian ini kata yang sangat penting dalam kitab suci. Karena kata perjanjian ini juga yang menjadi itu kenapa menjadi kunci untuk mengerti kitab suci. Kenapa ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, karena di perjanjian lama bangsa Israel, Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Di perjanjian baru Yesus ya menjadi wakil Allah membuat perjanjian dengan Israel yang baru. Nanti kita akan ke sana ya. Perjanjiannya apa? Kita lihat ya. Kita lihat perjanjiannya apa menurut Keluaran 19. Teman-teman bisa baca juga ya. Ayat 5 dan 6 secara khusus. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Ya, menjadi bangsa pilihan ya. Sebab aku lampunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Perhatikan ya, jadi perjanjiannya adalah intinya bangsa Israel akan menjadi bangsanya Allah. Jadi perjanjian ini eksklusif, tidak boleh ada ilah-ilah yang lain kecuali Allah Israel. Oke, mengerti ya? Jadi itu kenapa? Ini perjanjian eksklusif, kamu akan jadi bangsaku ya, dan aku akan menjadi Allah. Tidak boleh ada Allah yang lain. Jadi kamu hanya boleh menyembah aku. Tidak boleh ada Allah yang lain. Itu kenapa kalau kita baca Keluaran 20 sampai 23 itu isinya hukum yang mengatur relasi antara Allah Israel dengan bangsa Israel. Contohnya Keluaran 20 ya. Jadi Keluaran 19 Allah menawarkan perjanjiannya ya, kalau bangsa Israel mau hidup dengan perjanjian ini, mengikat diri dengan perjanjian ini, maka kalian harus hidup sesuai dengan hukum Allah ya. Dan hukum Allahnya ini dari bab 20 sampai 23. Contoh bab 20 itu isinya 10 perintah Allah. Dan perintah pertama kita tahu ya, teman-teman tahu ya perintah pertama ya. Hanya menyembah Allah Israel, tidak boleh ada Allah-Allah yang lain.
Karena apa? Sekali lagi, karena perjanjiannya mengikat secara eksklusif. Maka peraturan pertama pun harus menjelaskan eksklusivitas relasi antara Allah Israel dengan bangsa Israel ini ya. Hanya Allah Israel, tidak ada Allah-Allah yang lain ya. Bangsa Israel menyembah ya, mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga, pikiran dia. Tidak boleh ada yang lain ya. Karena bangsa Israel pun sudah dipilih menjadi bangsa yang khusus. Oke, jelas ya, ini relasi yang dibangun. Nah, yang menarik adalah kata ini ya. Saya pakai sebentar. Oke, bangsa menjadi kerajaan imam. Iya. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena bangsa Israel itu bukan kerajaan yang berdasarkan militer, ya, bukan kerajaan tentara atau jenderal, bukan kerajaan yang berdasarkan kekuatan ekonomi, ya, kerajaan ekonomi atau kerajaan politik bukan ya, bukan yang berdasarkan diplomasi dengan negara-negara tetangganya bukan. Bangsa Israel adalah kerajaan imam. Maksudnya apa? Imam itu apa? Ya, imam itu adalah seseorang yang memimpin peribadahan, memimpin penyembahan. Jadi tugas utama bangsa Israel pada dasarnya adalah untuk menyembah Allah. Setiap bangsa Israel memiliki peran khusus untuk menyembah Allah. Ya. Paham ya, bangsa Israel dipanggil Allah. Tadi kan kita kembali ke kejadian 5 yang tadi Harun dan Musa ketemu, Israel ketemu, sorry, Musa dan Harun ketemu Firaun ya. Dan dikatakan bebaskanlah bangsa Israel supaya bisa menyembah Tuhan di padang gurun. Kenapa mereka bisa menyembah Tuhan di padang gurun? Karena bangsa ini akan dijadikan Tuhan sebagai bangsa imam. Bangsa yang memang tugas utamanya adalah menyembah Tuhan. Tugas utama mereka bukan berperang, tugas utama mereka bukan mencari harta benda duniawi ya. Tuhan akan kasih itu. Kalau mereka setia, Tuhan akan lindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Kalau mereka setia, Tuhan akan kasih harta benda yang mereka butuhkan. Ya. Tugas utama mereka adalah menyembah Tuhan. Oke, clear ya? Clear tujuan bangsa Israel apa ya dengan perjanjian ini? Lalu di Keluaran 24 ya, bangsa Israel mengatakan, ya, kami mau mengikat diri dengan Allah Israel Adonai melalui perjanjian ini. Dan makanya Keluaran 24 ini menjadi semacam ratifikasi perjanjian. Ratifikasi itu pengesahan. Jadi Keluaran 19 Allah menawarkan perjanjiannya ya, ayat 20-23 itu undang-undang dasarnya ya, peraturan-peraturan yang perlu dilakukan bangsa Israel sebagai bangsanya Allah ya, bangsa pilihan Allah dan kerajaan imam. Dan 24 bangsa Israel setuju dan mereka meratifikasi atau mensahkan perjanjian tersebut. Oke, clear ya. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana sih bangsa Israel mengesahkan perjanjiannya. Bagaimana bangsa Israel meratifikasi perjanjian dengan Allah. Oke. Kita baca pelan-pelan ayat bab 24 Keluaran ya. Oke, menarik. Berfirmanlah Allah ya, berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Dan Tuhan di Gunung Sinai, engkau Harun, Nadab, Abihu ya. Harun ini saudaranya Musa, Nadab dan Abihu ini anak-anaknya Harun. Dan 70 orang dari para penatua Israel. Oke, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ya, jadi prosesnya dimulai dengan naik ke puncak ya, naik ke Gunung Sinai. Tetapi tidak semua orang naik. Yang naik Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang penatua. Oke. Kemudian
Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Oke, jadi walaupun sudah naik untuk mencapai puncak ya, di mana Tuhan ada, itu hanya Musa yang diizinkan. Tetapi mereka tidak boleh mendekat ya, yang lain-lain Harun dan lain, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat ada hierarki. Perhatikan ada hierarki. Musa mencapai puncak paling tinggi, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang penatua naik tapi tidak sampai puncak. Kemudian bangsa Israel di kaki gunung. Ya, yang lain-lain di kaki gunung. Jadi kita lihat ya semacam ada hierarki. 24, sorry 24 ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi mereka bangsa Israel setuju dengan peraturan-peraturan hukum-hukum Tuhan. Setuju membuat perjanjian. Oke. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Ya. Keesokan hari, pagi-pagi didirikannya mesbah. Oke. Mesbah itu apa? Mesbah itu nama lainnya adalah altar. Ya, altar itu atau mesbah fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai tempat mempersembahkan kurban. Oke. Jadi di sini kita lihat dalam proses pengesahan perjanjian terjadi juga proses penyembahan. Penyembahan pertama dengan 12 tugu ya. Jadi mesbahnya ini ada 12 tugunya. Jadi mesbahnya cukup besar, ada kaki-kakinya 12 ya, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda ya dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan kurban bakaran, menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Jadi kita lihat sekali lagi kurban ya. Jadi bentuk penyembahannya adalah dengan mempersembahkan kurban, dan pada kesempatan pertama penyembahan ini yang disembelih ya adalah lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Jadi proses pengesahan perjanjian ini juga dengan proses mempersembahkan kurban, proses penyembahan di mana lembu dikurbankan ya, disembelih dan kemudian dibakar ya. 24 ayat 6, sudah itu Musa mengambil sebagian darah ya. Jadi kalau disembelih kan darahnya lehernya dipotong ya, kemudian darahnya diambil, lalu ditaruhnya ke dalam pasu ya, pasu kayak ya tempat mangkok gitu ya. Sebagian lagi darah itu disiramkan ke mesbah. Jadi kaki mesbah ya biasa di bagian kaki ya. Jadi darahnya diambil, lalu darahnya sebagian disiramkan, dipercikan di altar. Dan ayat 27, diambilnyalah kitab perjanjian itu. Ya tadi kan perjanjiannya ditulis ya. Kemudian diambil, lalu dibacakan dengan didengarkan oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Ya ini sekali lagi dinyatakan keinginan mereka untuk setuju atau ingin bergabung atau ingin membuat perjanjian dengan Tuhan. Kemudian Musa mengambil darah itu, jadi sebagian tadi di altar, kemudian sebagian lagi ya, ia menyiramkan kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian. Waduh, pernah dengar di mana darah perjanjian? Yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi darah menjadi semacam materai ya, yang mensahkan perjanjian antara Israel dengan Allah ya, di mana isi perjanjian itu tertuang dalam kitab perjanjian. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa darahnya ini disiram di altar? Karena altar mewakili Allah. Dan kemudian kenapa darahnya disiram percikan kepada bangsa Israel? Karena ini adalah pihak kedua yang membuat perjanjian. Sehingga darah yang sama ini mengikat bangsa Israel dan Allah. Oke.
Kurang lebih seperti itu konsepnya. Lalu mereka melihat Allah Israel. Nah, ini yang menarik. Sorry, ayat 9 dulu. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Jadi naik lagi ya, tadi kan Musanya turun, ya, membangun altar, kemudian mengadakan persembahan kurban ya, mengadakan peribadatan pertama dengan bangsa Israel. Dan kemudian meratifikasi, mengesahkan perjanjian. Dan kemudian Musa dan 70 dengan Harun naik lagi ya, di mana lalu mereka melihat Allah Israel. Ini luar biasa kenapa Allah yang biasanya tersembunyi sekarang memperlihatkan diri ya kepada bangsa Israel, secara khusus kepada Musa, Harun dan 70 penatua. Kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam ya, yang terangnya seperti langit yang cerah. Jadi lantainya seperti berubah seperti langit gitu ya. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu dan makan dan minum. Ya, jadi saat mereka naik, Allah menampakkan diri dan bangsa Israel secara khusus penatua-penatua ini mereka mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Ada makan dan minumnya. Ya. Nah, oke, itu yang terjadi ya kurang lebih. Sekarang kita lihat, kita coba cek dengan Ekaristi. Dengan Ekaristi. Kenapa? Karena Keluaran 24 ini di proses pengesahan atau proses ratifikasi perjanjian dan juga peribadatan pertama juga sebenarnya muncul ya di Ekaristi. Kesamaan-kesamaan yang biasanya disebut oleh Bapak Gereja sebagai kesamaan tipologis. Kesamaan tipologis itu artinya ada hal-hal ya, entah itu tokoh, entah itu ritual, tempat, di perjanjian lama, peristiwa di perjanjian lama yang kemudian muncul lagi di perjanjian baru dengan lebih sempurna. Contohnya di Roma bab 5, Paulus itu melihat Yesus sebagai Adam yang baru, yaitu kesamaan tipologis ya, relasi tipologis. Adam yang lama jatuh, Adam yang baru berhasil ya menebus kita. Oke. Sama juga Keluaran 24 itu memiliki kesamaan tipologis dengan Ekaristi. Mari kita lihat. Ada Musa, Harun dan 70 penatua ya. Ada hierarkinya ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Di dalam gereja juga ada hierarki. Ada paus, uskup dan para imam. Kemudian ada mesbahnya ayat 4 ya. Di Ekaristi juga ada altarnya, mesbahnya. Ada kurban lembunya. Di Ekaristi ada kurbannya ya. Ada ya, tapi bukan lembu. Kurbannya adalah Yesus Kristus sendiri. Oke. Ada pembacaan kitab perjanjian dan respon dari bangsa Israel. Ekaristi ada ya. Oh, harusnya di Ekaristi ada, nanti saya perbaiki. Harusnya di Ekaristi ada liturgi sabdanya. Kita juga mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, Injil semuanya dari kitab suci. Kemudian ada darah perjanjian yang ditumpahkan ya. Dalam Ekaristi kita juga mendengarkan ya. Ada darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu ya, bagi kita. Ya. Dan tadi di bagian terakhir ada perjamuan makan dan minum. Ekaristi juga adalah sebuah perjamuan. Kita makan dan minum tubuh Kristus. Dari sini saja kita lihat kesamaan yang mencolok. Tapi ada satu hal lagi yang luar biasa. Kesamaan yang luar biasa antara Keluaran 24 dan Ekaristi. Keluaran 24 mereka memandang wajah Allah. Dalam Ekaristi kita juga memandang wajah Allah. Ya, saat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dan kemudian ditunjukkan kepada kita, inilah anak domba Allah ya yang menghapus dosa dunia.
kita melihat, lihatlah ya, anak domba Allah ya. Dan kita pun melihat sama seperti bangsa Israel di Keluaran 24 di Gunung Sinai, di acara penyembahan pertama mereka melihat Allah, dalam Ekaristi pun kita melihat Allah. Oke. Ini kok ada garis merah ya. Atau dari mana? Anyway, oke, ini summary-nya sudah saya buatkan summary yang lebih gampang ya. Nanti mungkin bisa baca sendiri ya. Kalau butuh slide-nya atau PowerPoint presentation-nya, dan saya akan share dalam bentuk PDF ya. Cukup 500.000 saja untuk Bunda Kudus ya. Bercanda, oke. Oke, tadi kan bentuk ibadahnya ya. Bentuk ibadahnya ternyata ada kesamaan mencolok, kesamaan tipologis antara Keluaran 24 dengan Ekaristi ya. Oke. Namun yang cukup menarik adalah pertanyaan berikutnya, pertanyaan tempatnya. Tuhan mau disembah di mana? Tadi kurang lebih struktur ibadatnya ya. Tapi pertanyaan berikutnya, mau di mana Tuhan disembah? Ya. Oke, bangsa Israel ini kan tidak di Sinai selamanya ya, tapi dia bergerak terus ya, bergerak terus menuju tanah perjanji ya, tanah terjanji. Sehingga mereka butuhkan, dan mereka hidup dalam tenda ya. Saat bergerak, mereka beristirahat di suatu tempat, bangun tenda. Sehingga untuk beribadah pun, untuk menyembah pun, mereka membutuhkan tempat yang bentuknya juga tenda. Jadi kalau bangsa Israel sampai di padang gurun, di suatu tempat, ya, kemudian mereka buka tenda, di bagian tengah, ya, perkemahan bangsa Israel itu ada tenda khusus yang didedikasikan untuk tempat penyembahan, ya, yang kemudian dikenal sebagai kenisah Allah, atau bahasa teknis Latinnya adalah tabernakel. Ya, kata tabernakel itu artinya sebenarnya tenda. Tenda di mana Tuhan hadir dan ingin disembah. Oke. Mari kita lihat tenda Allah, kenisah Allah, tabernakel Allah itu seperti apa sih ya? Oke, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Saya jelaskan sedikit ya, bagian tengah, bagian sini ya, brazen altar itu artinya mesbah perunggu ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, bentuknya seperti ini, itu di mana hewan kurban dibakar ya. Kemudian ada slaughter table ya, meja di mana hewan kurban disembelih ya. Ada mejanya, meja khusus di mana darah dan tubuh hewan tersebut dipisahkan ya. Kemudian ada di bagian sini disebut brazen laver ya. Di sini tempat mencuci tangan. Tempat mencuci tangan dari perunggu. Ya. Dan ini biasanya digunakan oleh para imam untuk perayaan kurban atau sebelum mereka masuk ke tenda suci. Ya, ada tenda suci di sini ya. Kemudian juga ada pillar of smoke. Jadi tanda kehadiran Allah itu ditandai dengan ya asap api di atas kenisah, menjadi tanda kehadiran Allah ya. Dan kata kehadiran itu bahasa Ibraninya adalah Shekinah ya. Tanda kehadiran Allah itu Shekinah ya. Mungkin pernah dengar kata Shekinah ya. Itu artinya kehadiran Allah. Oke. Jadi bangsa Israel ya, bangsa Israel ini masuk lewat gerbang. Jadi setiap kali mereka ingin beribadat, mempersembahkan kurban, masuk lewat gerbang, kemudian mereka bawa hewan kurbannya, dipersembahkan kepada imam ya, ada imam yang menerima. Nanti imamnya akan bawa ke meja apa? Meja ke meja kurban atau ke meja penyembelihan, dan hewan kurbannya disembelih, darahnya dipisahkan,
Tubuhnya diambil, kemudian tubuhnya dibakar, ya. Darahnya dipercikan di kaki altar. Oke. Kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Tentu ada ritual doanya, ada doa-doa yang dibacakan, ya bagian ya. Tapi kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Nah, isi dalam tenda itu apa? Ya. Di dalam tenda itu ada yang disebut menorah, ya. Menorah itu lilin tujuh, ya. Tujuh apa namanya? Tujuh lilin ya, tujuh cahaya. Jadi itu kenapa di gereja Katolik pakai lilin ya? Karena di Perjanjian Lama juga saat penyembahan ada lilin yang bernyala ya. Kemudian ini di tengah ya, ini altar kemenyan ya, atau altar persembahan ukupan atau kemenyan ya, yang dibaca dupa ya. Jadi kenapa gereja Katolik saat beribadat ada dupanya? Karena di Perjanjian Lama juga ada dupa yang digunakan ya. Kemudian di sebelah sini ada meja, meja emas untuk mempersembahkan roti dan anggur. Kenapa ada roti dan anggur di gereja Katolik? Karena ya, Perjanjian Lama juga ada persembahan roti dan anggur. Oke. Ini tirai yang jadi kemah Allah ini dibagi dua ya, di bagian depan dan di bagian dalam. Bagian dalam dipisahkan oleh tirai, ini ada tirai besar, dan di bagian dalam ini ada disimpan tabut perjanjian. Ya, ini tabut perjanjian di bagian dalam. Ya, tabut perjanjian itu adalah sebuah kotak sebenarnya. Dan di dalam kotaknya itu, ya, di dalam kotaknya itu ada tiga hal penting yang melambangkan Yesus, kehadiran Yesus. Pertama, 10 perintah Allah, ya, loh 10 perintah Allah. Kedua, tongkatnya Harun. Ketiga itu adalah mana, ya, roti dari surga. Semuanya menjadi simbol dari Kristus, yang akan dipenuhi oleh Kristus. Yang cukup menarik adalah di atas kotak tabut perjanjian ini ada dua patung kerubim. Kerubim itu malaikat. Jadi ternyata di tempat penyembahan bangsa Israel ada patung. Iya. Kata siapa nggak boleh buat patung ya? Yang nggak boleh itu patungnya disembah. Nah, itu yang nggak boleh ya. Buat patung dan patung yang bersifat rohani ya, ditaruh di tempat rohani nggak apa-apa. Toh bangsa Israel juga disuruh Tuhan buat patung kerubim ya, atau patung malaikat kerubim, ditaruh di tempat yang sangat sakral. Jadi kita lihat benda-benda yang kita temui di dalam gereja Katolik ternyata ada akar biblisnya di kitab suci. Apa yang dipakai bangsa Israel untuk menyembah Tuhan juga kita pakai sekarang. Oke. Jadi kurang lebih sudah melihat ya bentuk-bentuk eh, kenapa ekaristi seperti itu ya. Kenapa ekaristi pakai dupa, pakai lilin, ada altarnya ya. Kenapa ada pembacaan sabdanya ya, liturgi sabda, kenapa ada kurbannya ya. Lalu ya, kenapa ada romonya? Romo itu nama lainnya imam ya. Kenapa ada imamnya ya? Karena ekaristi menjadi pemenuhan dari ibadat penyembahan di perjanjian lama. Oke. Saya bahas terus ya. Saya masih ada berapa menit. Nanti di stop saja kalau kelamaan, nggak apa-apa. Oke, kita masuk perjanjian baru. Ekaristi pertama. Kita loncat ke Markus 14 ya. Markus 14 ayat 12 dan seterusnya. Oke. Pada hari pertama, hari raya roti tak berragi ya. Nanti saya jelaskan roti tak berragi itu apa, hari raya roti tak berragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah ya. Nanti saya juga jelaskan domba Paskahnya itu apa, maksudnya apa. Murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ya, perhatikan ya, ada kata hari raya roti tak beragi, ada
menyembelih domba Paskah, ada perjamuan Paskah. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini kata-kata teknis yang perlu kita mengerti untuk mengerti lebih dalam Ekaristi. Ya, kata-kata ini sebenarnya berasal dari Perjanjian Lama. Lalu ia menyuruh dua orang muridnya ya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Oke. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru. Di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah, ya, perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan sebuah ruangan di atas yang besar. Ini ruangan atas. Bahasa Latinnya cenaculum. Pernah dengar cenacle mungkin ya. Cenaculum itu artinya ruang atas, ruang perjamuan. Ya, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, kata mempersiapkan Paskah juga istilah teknis, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita loncat ke, bentar ya. Uh, pointernya mana tadi? Oke. Ini saya pakai warna merah aja ya. Oke. Ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil, ya, oke, ini sedang perjamuan Paskah ya. Yesus mengambil roti, ya, mengucap berkat, ambil mecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuh. Sesudah itu ia mengambil cawan, ya, cawan berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kapan teman-teman terakhir mendengar kata darah perjanjian? Ya, kembali ke Keluaran 24. Saat bangsa Israel membuat perjanjian dengan Yahweh, Adonai. Oke. Dan sekarang ada perjanjian baru. Ya. Perjanjian yang dimateraikan bukan dengan darah lembu, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Di sini di perjanjian lama bangsa Israel ya dan Allah membuat perjanjian di Ekaristi ya di perjamuan terakhir Ekaristi pertama Tuhan Yesus ya membuat perjanjian dengan bangsa Israel yang baru, gereja, dan dimateraikan dengan darahnya sendiri. Kenapa harus tubuh dan darah harus disebutkan berbeda, terpisah? Tadi karena kurban, ini ciri kurbannya karena dalam proses penyembelihan kurban, penyembahan melalui kurban, itu kurban disembelih, darahnya dipisahkan dari tubuh. Di sini Yesus hadir sebagai kurban yang sempurna, di mana tubuhnya dan darahnya dipisah, menjadi tanda bahwa dia dikurbankan. Oke, paham ya kenapa harus gunakan kata tubuh dan darah? Ya, kenapa harus muncul dua itu? Karena di sini ingin ditekankan bahwa Yesus adalah kurban. Oke, paham ya? Oke. Dan berkata dan berkata kepada sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, ya nyanyian pujian ini nyanyian apa? Ya, nyanyiannya adalah nyanyian Mazmur. Oke, jadi Tuhan Yesus pun baca Mazmur. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun ya untuk persiapan Bukit Zaitun Getsemani ya sebelum Yesus ditangkap. Oke, sudah lihat beberapa hal menarik ya. Jadi konteksnya malam Paskah, perjamuan Paskah, Yesus ya mengatakan ambillah inilah tubuhku ya inilah darahku darah perjanjian ya oke ditumpahkan bagi banyak orang.
Mm-mm. Oke, ya konteks dari perjamuan terakhir Tuhan Yesus adalah perjamuan Paskah Yahudi. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah yang kemudian dia jadikan sebagai ekaristi pertama ya. Jadi konteksnya adalah Yesus dan para rasul ini mau merayakan perjamuan Paskah Yahudi ya. Oke, dan hari pertama dari Paskah Yahudi disebut pesta roti tak beragi. Oke, jadi hari raya roti tak beragi itu hari pertama dari hari Paskah Yahudi. Paskah Yahudi merayakan apa ya? Kalau kita kembali ke Keluaran 12, kita akan melihat bahwa malam Paskah pertama itu adalah malam di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saat mereka keluar, itu Allah menginstruksikan mereka untuk mengadakan perjamuan. Ya. Dan ini yang disebut sebagai perjamuan Paskah. Perjamuan Paskahnya itu ada anak domba yang disembelih, ya kita tahu. Disembelih berarti darahnya diambil, tubuhnya dipisahkan ya dari tubuhnya, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu. Nah, perhatikan kalau ambang pintu berarti di atas ya, di atas dan samping kiri dan kanan ya. Seperti posisi orang disalib ya. Oke. Kemudian dombanya dibakar. Jangan lupa ya, dombanya harus dibakar atau dipanggang dan harus disantap sampai habis. Jadi ada domba, darahnya dipisahkan dari tubuhnya, darahnya dioleskan di ambang pintu, ya seperti membuat tanda salib ya. Kemudian harus dimakan. Kalau proses ini tidak dilengkapi, ya maka anak-anak bangsa Israel pun akan mati. Kita tahu kan tulah terakhir adalah di mana anak-anak bangsa Israel, bangsa Mesir itu diambil Tuhan, ya meninggal. Dan supaya selamat dari kematian, bangsa Israel perlu mengadakan perjamuan Paskah ini. Ya, ada dombanya disembelih, darahnya diambil, di di mana? Dioleskan di ambang pintu, dagingnya harus dimakan. Prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Baru kemudian mereka selamat dari kematian dan pergi dari bangsa Mesir, tanah Mesir. Oke. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun ya. Jadi setiap tahun bangsa Israel mengenang kejadian ini ya. Mengenang kejadian ini. Tadi dikatakan ya bahwa dua murid yang menurut Injil yang lain adalah Petrus dan Yohanes disuruh mempersiapkan Paskah ya. Persiapan Paskah itu seperti apa sih ya? Pertama, memilih domba jantan yang tidak bercela. Kemudian dombanya disembelih di bait Allah ya. Jadi ini dombanya dibawa, lalu yang pakai baju putih ini para imam dari suku Lewi, mereka menerima domba tersebut dan kemudian menyembelih ya, dan darahnya ditampung di sebuah apa ya semacam panci gitu. Ya, sebuah penada darah. Kemudian setelah diambil darahnya ini, imam yang menerima darah ini kemudian mengoper ke imam sebelahnya ya. Dan dioper lagi sampai di kaki altar ya. Kalau kita lihat di gambarnya ya, ini altarnya cukup besar ya. Di bagian belakang ini altar ya cukup besar ya. Dan ini darahnya dibawa ke kaki altar menandakan sudah dikorbankan ya, dan sebagian dagingnya akan dibakar. Bisa lihat asap ya di bagian sini, yaitu ada kurban yang dibakar ya. Nah, sebagian setelah disembelih, setelah darahnya disiramkan ke kaki altar ya, dan sebagian dagingnya dibakar, daging yang lain ya ini ya dituangkan di alas. Daging yang lain dibawa pulang ya. Daging yang lain dibawa pulang dan kemudian dikuliti, ditusuk dan dipanggang ya di api. Dan upacara makan malam ya. Setelah dombanya siap, maka siaplah untuk makan malam Paskah. Jadi malam Paskahnya terjadi dalam konteks keluarga. Tidak lagi di bait Allah ya, tapi di keluarga ya. Oke.
Apa saja yang menjadi yang harus ada? Nama perjamuan Paskah dalam bahasa teknisnya Ibrani adalah seder ya. Ritual makan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk memperingati perjamuan Paskah pertama ya. Namun di zaman Yesus perjamuan Paskah masih dipertahankan unsur utamanya yang ditulis di Keluaran 12, harus ada dombanya ya, harus ada roti tak beragi, ada sayur pahitnya ya. Jadi ini ada domba yang dipanggang, kemudian ada roti tak beragi, ada sayur pahitnya ya. Kemudian, namun juga minuman anggur ditambahkan dalam perjamuan, ditambahkan dan perjamuan dilakukan dalam urutan tertentu ya. Makanya disebut seder. Seder itu artinya urutannya ya. Berdasarkan ritual 4 cawan. Jadi ada 4 cawan anggur yang diminum. Kenapa ada anggur sekarang tapi zamannya Musa nggak ada? Karena ingat mereka sudah bebas ya, sudah lepas dari penjajahan. Jadi elemen perayaannya ini muncul disimbolkan dengan adanya anggur. Oke, jelas ya. Kalau pasca pertama tidak ada anggur karena mereka ini lari ya secepat-cepatnya lari. Tapi setelah bebas mereka menambahkan anggur, elemen anggur sebagai bentuk perayaan ya karena sudah bebas. Oke. Dan ada 4 anggur yang harus diminum ya. Ritual 4 cawan. Di dalam perjamuan Paskah atau Seder ada 4 cawan anggur yang harus diminum ya. Cawan pertama, cawan pengudusan atau kidus, menandakan perjamuan Paskah dimulai ya. Kemudian cawan kedua diminum, cawan pembebasan Hagadah, kemudian diikuti oleh cerita pembebasan dari tanah Mesir. Kemudian cawan ketiga setelah cerita selesai, cawan berkat atau birkat ya. Kemudian baru makan ya, makan makanan yang sudah disediakan dimakan ya. Juga mendaraskan Halel Mazmur 116 sampai 108. Dan yang terakhir cawan pujian Halel ya. Menurut beberapa teolog yang perjamuan terakhir, cawan anggur yang diminum oleh Yesus yang menjadi tubuh dan darahnya, menjadi darahnya adalah cawan ketiga ya. Cawan syukur birkat. Dan cawan terakhir ya, ini tidak diminum saat ritual tersebut ya. Diminumnya kapan? Ya, rahasia ya nanti. Oke. Nah, yang cukup unik kalau tadi kita perhatikan di Markus 14, perjamuan Paskah itu sebenarnya senternya adalah anak domba ya. Tapi kata anak domba yang dikorbankan, disembelih dan dipanggang dan harusnya dimakan tidak muncul ya, tidak muncul dalam ceritanya Markus dan cerita yang Injil-Injil yang lainnya. Kenapa ya? Karena fokusnya bukan lagi kepada anak domba ya, hewan, tetapi kepada Yesus, anak domba Allah. Inilah darahku, inilah tubuhku. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi kita. Mungkin dombanya ada di situ ya, tapi tidak digubris. Bukan lagi fokusnya. Fokusnya adalah Yesus. Ya, anak domba Allah yang memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Jadi sama seperti anak domba di Keluaran 12 yang disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu dan dagingnya dimakan. Tuhan Yesus mempersembahkan diri, darahnya dioleskan kepada kita dan dagingnya, tubuhnya dimakan oleh umatnya, memberikan keselamatan. Ya, seperti domba Keluaran 12 itu memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dari kematian. Begitu juga Yesus dengan mempersembahkan diri sebagai kurban itu memberikan keselamatan kepada kita. Ya. Ingat ya, harus dimakan. Kapan kita memakan Tuhan? Ya, jawabannya dalam Ekaristi. Ya. Itu kenapa Ekaristi sangat esensial ya, karena ini sumber keselamatan. Kita mempersembahkan kurban yang paling sempurna, Yesus ya. Ya,
Roti tidak beragi ini melambangkan penderitaan yang dialami bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, berubah menjadi tubuh Yesus, ya. Darah domba yang menyelamatkan bangsa Israel, inilah darah perjanjian, ya. Jadi dalam Ekaristi banyak hal yang terjadi. Oke. Banyak hal yang terjadi, ya. Pertama, terjadi penyembahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena ada kurban yang dipersembahkan. Dan kurbannya ini bukan main-main, tetapi kurbannya adalah kurban yang paling sempurna, anak domba Allah. Oke, paling berkenan. Kedua, ada perjamuan yang membawa keselamatan. Seperti anak domba yang darah dan dagingnya menyelamatkan, begitu juga Yesus, sang anak domba Allah, darah dan dagingnya juga menyelamatkan. Oke. Jadi kita lihat ada elemen dengan kurban yang paling sempurna, juga ada elemen rahmat penyelamatan. Ya. Semua hadir dalam Ekaristi. Perayaan Ekaristi ini sudah dilakukan juga, ya, di dalam jemaat pertama, walaupun namanya bukan Ekaristi, ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk mecah-mecah roti, klasi arton bahasa Yunani-nya, Paulus berbicara, dialogos, dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan logos itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, jadi hari pertama itu hari apa? Dalam minggu. Ya. Hari pertama dalam pekan itu adalah hari Minggu. Ya. Jadi Paulus ini di gereja Efesus, ya, di Efesus pada hari Minggu, ya, berkumpul bersama jemaat untuk memecah-mecah roti. Ya. Memecah-mecah roti itu bahasa teknis untuk Ekaristi. Oke, mecah-mecah roti, dan selain mecah-mecah roti ada dialogos, ya, dialog. Namun dialog di sini isinya bukan ngobrol, tetapi sebenarnya adalah homili. Ya. Kenapa? Karena homili itu juga bahasa Yunani homilein yang artinya dialog, ya. Jadi dialog dalam artian terjadi perbincangan antara sabda Tuhan dengan umat. Itu yang sebenarnya artinya homili. Di sini dialogos, ya, perbicaraan. Memang di sini memang Paulus sepertinya khotbahnya luar biasa. Jadi sampai tengah malam, ya. Kalau kita ya cukup 15 menit lah Romo, ya. Tapi kita lihat, ya, bahwa Ekaristi sudah dilaksanakan pada hari Minggu, ya, oleh jemaat pertama. Ada dua elemen, ya, ada pemecahan rotinya, ada ibadat sabdanya. Dua elemen paling dasar. Oke? Iya. Kalau kita lihat Bapak Gereja ini dari abad kedua, tahun 1500-an, 1600-an, tahun 160, ya. Tahun 160, tahun 200-an, ya. Sangat-sangat awal. Jadi setelah zamannya para rasul, kita lihat kesaksian dari Justinus Martir, Bapak Gereja. Pada hari Minggu ada pertemuan bersama, ya. Kisah para rasul dan tulisan para nabi dibacakan, ibadat sabda. Liturgi sabda. Kemudian pemimpin ibadat, ya, romonya, memberikan nasihat, ya, homili, dan mengajak untuk meniru hal-hal baik tersebut. Selanjutnya kami semua bangun bersama dan memanjatkan doa, ya, doa umat. Kemudian roti dan anggur dan air dipersembahkan. Pemimpin, ya, dengan cara yang sama memanjatkan doa dan ucapan syukur. Ini bagian doa syukur agung sesuai dengan kemampuannya. Dan umat menyatakan persetujuan mereka dengan mengatakan amin. Ya, makanya doa syukur agung akhirnya amin, ya. Pembagian dan partisipasi atas persembahan syukur ini diberikan kepada setiap orang, ya. Jadi persembahan syukur, ya, ini komuni, ya, persembahan syukur diberikan kepada setiap orang yang hadir, dan bagi mereka yang tidak hadir, diakon akan membawanya bagi mereka. Ya, jadi tugas diakon salah satunya adalah memberi komuni kepada mereka yang sakit. Cuman kita perhatikan, ya, ini Justinus Martir menulis tahun 200.
dan bagaimana dia mendeskripsikan tentang ekaristi pada zaman dia. Dan kalau kita baca, ternyata ya, isinya tidak berbeda dengan struktur ekaristi sekarang. Ada ibadat sabda, ada ibadat ekaristi, ada liturgi ekaristi, di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan terakhir tentunya ada komuninya. Oke. Kenapa disebut komuni? Ya, jadi ingat saya. Kenapa disebut komuni? Ya, kenapa disebut komuni? Kenapa disebut komuni? Ya. Komuni itu artinya dari bahasa Latinnya communio, ya, persekutuan. Saat kita menerima tubuh Kristus, darah Kristus, kita menerima persekutuan dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Kudus, ya. Kenapa disebut hosti? Ya, kenapa menerima hosti suci? Hosti itu artinya apa ya? Kenapa disebut hosti? Kata hosti itu bahasa Latin, dari Latin hostium, ya, artinya kurban. Saat kita menerima hosti, kita menerima kurban Yesus. Menarik ya. Jadi tidak hanya dari perjanjian lama, ya, ekaristi sudah dinubuatkan di perjanjian lama, kemudian ditetapkan oleh Yesus, ya, di perjamuan terakhir, dan kemudian diteruskan oleh para rasul, diteruskan oleh para bapak gereja, ya, dan diteruskan sampai sekarang, sampai akhir zaman. Oke, kembali kepada pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan? Apakah ekaristi itu adalah cara yang Tuhan inginkan kita menyembah Dia atau bukan? Jawabannya kita sudah lihat. Penjelasan saya panjang sekali ya. Tapi ya intinya bahwa ekaristi adalah cara menyembah Tuhan yang Tuhan inginkan. Iya. Oke? Oke. Ya.